Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Mustajib, tentunya di Top Just TV. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memperbaiki power supply TV Samsung TV LCD. Bagaimana cara memperbaiki power supply TV LCD? Simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa share ke media sosial Anda apabila dirasa video ini bermanfaat bagi sobat semuanya. Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Teman-teman silahkan simak videonya langkah demi langkah. Insya Allah akan coba saya jelaskan satu persatu seperti itu ya sahabat Top TV. Oke, sebelum kita melangkah ke langkah berikutnya, kita perlu cek menggunakan buzzer di bagian yang saya tuju ini, bagian fuse atau sikringnya. Oke, seperti ini. Pastikan fuse normal. Jika ada bunyi bip, berarti fuse atau sikringnya normal, seperti itu sahabat Top Just TV. Mantap, normal. Kemudian kita akan cek bagian primer pada regulator ataupun power supply switching, tentunya di bagian receiver dan juga bagian filter, bagian filternya ya. Oke, bagian penyiarah dan juga sekaligus filternya. Pastikan tegangannya mendekati 0 ohm karena kita akan tes menggunakan buzzer kembali. Jadi kita perlu menggunakan ohmmeter. Nah, seperti ini sahabat Top Just TV. Kita menggunakan mode buzzer, kemudian ukur menggunakan multimeter, pastikan semuanya baik dan ini kondisinya baik. Untuk bagian dari primer switchingnya atau bagian hot area ini baik, sekitar 80%, kondisinya baik. Seperti itu sahabat Top Just TV. Area primer masih bagus ternyata ya. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian sekundernya ataupun bagian outputnya dari switching ini, dan semoga outputnya juga ada trouble. Kalau outputnya tidak ada trouble, biasanya rangkaian IC pembangkit sinyalnya rusak, seperti itu sahabat Top Just TV. Oke, tetap simak videonya, jangan di skip ya, karena teman-teman mungkin ada informasi yang kelewatan sehingga tidak bisa dipahami dengan baik. Untuk pengecekan regulator dari power supply TV LCD, power supply TV LCD ini kondisinya masih bagus untuk area backlightnya, supply area backlightnya. Kemudian di sini area catu daya untuk mainboardnya terukur catu dayanya sekitar 0. Ini mengalami short rupanya. Ini yang short bagian dari elko ataupun bagian dioda, kita perlu cari tahu dulu. Tapi sebelum kita cari, kita lepas dulu bagian dari diodanya. Oke, ada dua dioda di sini yang dipasang secara paralel. Seperti itu ya. Kalau teman-teman dulu pernah sekolah mungkin tahu mengenai rangkaian paralel. Kita lepaskan untuk bagian dari diodanya menggunakan solder, kemudian pakai atraktor. Oke, setelah diodanya terlepas, kita perlu cek bagian area elko ini. Oke, maaf, area menggunakan dioda mode nih. Kita mengukur diodanya, apakah diodanya bagus atau tidak. Kita perlu mengukur seperti ini ya sahabat Top Just TV.
Oke, pelan-pelan saja, yang penting bisa mengetahui mana dioda yang rusak dan mana dioda yang perlu diganti. Sip, oke. Semakin lama rupanya rekaman ini semakin berat ini sahabat Top TV. Kita stop dulu dan nanti kita akan teruskan. Oke sahabat Top TV, kita teruskan kembali untuk rekamannya. Mungkin ini terlalu panas bagi handphonenya sehingga rekamannya sedikit delay, seperti itu. Ini ada satu dioda yang short dan kita akan coba ganti. Nah, jadi gantinya harus dua-duanya karena ditakutkan nanti yang satu itu sudah setengah rusak, setengah konslet, maka ya nanti akan terjadi trouble kembali. Oke, ini ada dioda yang baru, ada dua. Kita sebelum memasang kita perlu cek kondisi dari dioda ini, kondisinya apakah baik atau tidak. Kita perlu cek kondisi dari diodanya seperti ini. Nah, seperti ini kita perlu cek. Oke, sepertinya diodanya normal semua. Mantap, diodanya normal. Oke, kita singkirkan dulu sebelum kita pasang. Kemudian kita cek area elko menggunakan ESR meter. Kita pastikan kondisi elko atau elko filter itu keadaannya fresh atau keadaannya normal, sehingga peralatan ini akan bekerja dengan sedemikian rupa. Mantap. Elko-nya masih baik semuanya. Mantap jiwa. Kemudian kita sebelum pemasangan dioda yang short tadi, kita perlu cek solderan ya pada mainboard. Kita cek solderannya, pastikan solderan-solderan yang retak itu kita sambung dengan teliti, dengan baik. Sehingga solderan-solderan pada mainboard switching ataupun pada power supply itu bisa bekerja dengan baik, sambungannya dari suatu komponen dengan komponen yang lain bisa saling bekerja sama dengan baik, seperti itu sahabat Top TV. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita proses pemasangan dioda penyearah. Oke, sudah saya pasang satunya sudah terpasang. Kita pasang lagi yang satunya. Seperti ini. Cara pasangnya kita perlu hati-hati, jangan tergesa-gesa.
Yang penting sudah selesai. Oke, kita tambahkan tenolnya. Oke, kita potong sisa dari kaki komponen. Kita potong pelan-pelan. Jika sudah terpotong, kita akan bersihkan sedikit seperti ini. Kita bersihkan sedikit seperti ini. Oke, sampai dirasa sudah cukup. Kemudian kita akan coba tes tegangan output apakah sudah keluar atau tidak. Di sini teman-teman bisa melihat tegangannya keluar 12 volt, 84 ya, 12 volt, 84. Jadi indikasinya bagus karena standarnya adalah 13 volt. Seperti itu. Untuk supply dari backlightnya kita coba lihat juga. Ini terukur berapa? 120. Oke, berapa ini? 119, stabil di 119,4. Oke, area backlightnya terukur 119,4. Di sini kemungkinan ya baik ya karena kita tidak ada tulisan untuk standarnya. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang kepada mainboard, kepada main unitnya, ataupun kita instalasi kembali di televisinya. Apakah bisa berfungsi dengan baik? Mari kita coba. Kita percepat supaya tidak terlalu lama. Oke, untuk perbaikan power supply begini langkah-langkahnya. Apabila ada komponen-komponen yang lain seperti IC, itu perlu kita ganti langsung karena IC itu tidak bisa diukur, hanya bisa diukur konslet atau tidak, seperti itu kalau bagian IC. Oke, mantap, berfungsi dengan baik. Jos, mantap. Oke teman-teman, jangan lupa share ya. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan share ke media sosial teman-teman semuanya, teman-teman sahabat Topjust TV. Kemudian di sini adalah hasil dari setelah kita servis power supply-nya, TV-nya kembali normal dan bisa digunakan, bisa dimanfaatkan kembali. Gambarnya pun sudah normal ya, walaupun sedikit ada noise, tapi gambarnya sudah normal dan bisa digunakan. Mantap. Terima kasih untuk sahabat Topjust TV yang nyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya akhiri video ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua, double jos.